Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum quddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, yang insya Allah akan melaksanakan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur adalah suatu wadah yang kita jalankan untuk menyampaikan amanah Allah kepada sesama, tentunya dalam tingkat tauhid ma'rifatullah. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara tentang adab kepada Allah disebut dengan agama, kodrat kepada Allah disebut dengan diri. Untuk mendapatkan diri, sebuah wujud, sebuah maujud yang akan menghadap kepada wujudullah dalam bentuk aturan tauhidin, yaitu agama. Terlebih dahulu kita diwajibkan memastikan rahasia terbesar di dalam Islam yang wajib dilaksanakan dan wajib kita pahami dan kita ketahui, yaitu 3 yang wajib di dalam Islam, 3 fardu di dalam Islam. Fardu pertama itu apa? Wajib pertama adalah, fardu pertama itu awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal awal jadinya. Ini harus benar-benar kita ketahui, mana diri yang berasal dari Tuhan sebelum dia bernama Allah. Al-Kisah ini terbentang dengan jutaan tahun, bahkan
tidak terhingga dalam hitungan waktu dan jadwal apapun. Awal diri adalah Tuhan. Disebut ilah ba'dal tunggal, awal jadinya. Ini fardu yang pertama. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi izdighani. Pertama-tama yang wajib bagi seorang manusia, insan, diri, yaitu mengenal siapa Tuhannya dengan seyakin, sebenar-benar yakin. Ini harus selesai dulu. Awal diri adalah Tuhan, ilah dalam sebutan. Makanya ilahinas. Ini fardu yang pertama. Yang fardu kedua, awaludin ma'rifatullah. Sebelum dia beragama, dia harus mengenal siapa yang dia panggil dengan nama Allah. Inilah awaludin, awal agama. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu fardu yang kedua. Jadi kalau dia tidak bisa memahami mana yang disebut dengan Allah, siapa yang dipanggil dengan nama Allah, apakah Allah itu Tuhan atau namanya? Jangan-jangan namanya jadi Tuhan. Kalau kita berpulang kepada Allah, ikut dia, ikut dirinya, apa ikut namanya? Itu juga harus dipastikan. Awaludin ma'rifatullah. Ma'rifah, makna kata dari itu adalah ma'rifah atau mengenal. Mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah, tapi mengenal Allah dalam rangka melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan wujud kita atau mewujudnya diri manusia. Kita mengaji ma'rifatullah, ingin mengenal Allah, tapi ternyata Allah memperkenalkan dirinya melalui kita. Sadarkah kita sampai di situ? Pahamkah kita sampai di situ? Mengertikah kita? Kalau Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan kajian diri, bukan Allah yang dicari. Allah tidak bisa dicari. Jamaah yang dirahmati Allah, awaludin ma'rifatullah. Apapun kaji kita tentang mengenal Allah, tidak akan pernah kita dapati kecuali kita mengakui adanya Allah pada diri. Maka dirilah yang menjadi titian kaji. Itu yang kedua fardu yang wajib diketahui, ya, yang wajib diketahui pada diri kita. Yang ketiga fardunya apa? Yakin awal diri sudah bernama Allah, akan kembali diri kepada Allah. Inna lillahi, itu yang ketiga. Kembali alif kepada alif dalam sebutan inna lillahi. Alif berdiri, alif menunggu. Alif datang, alif menunggu. Kembali alif kepada alif. Nah, ini yang dikatakan inna lillahi. Mengerti tentang bagaimana persiapan wujud diri itu alif,
dia kembali menjadi alif. Tidak perlu kita berbicara banyaknya ibadah, tingginya amaliyah, tetapi berbicaralah bagaimana persiapan alif kembali kepada alif. Kenapa? Karena alif pertama zahir, aftar, alif kedua batin, ba'dal, tersirat. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita himpun ketiga-tiganya dalam masa tajalli dan pengkajian dan tadabbur, sehingga kita mengalami suatu tragedi batin yang disebut berdirinya nur ilahiyah pada kolbi. Terjadilah himpunan dari tiga alif tadi menjadi sebuah makomullah, yaitu kolbi, disebut dengan hati halus. Hati halus adalah hati kalbi yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Kalbi mukmini baitullah. Ingat, tidak semua orang bisa memiliki kalbi di dalam hatinya, karena kalbi adalah alam sifat dan zat yang ada di dalam kolbu. Alam sifat dan zat yang ada di dalam kolbu, jantung yang merah, hati yang merah itu. Inilah yang dikatakan bagaimana kita mengalami proses ketuhanan di dalam diri setelah kita mengkaji tiga yang fardu di dalam diri tadi. Awal diri adalah Tuhan, padahal tunggal, wahid awal mulanya disebut wahid. Wahid beda dengan ahad, sama-sama artinya satu, tapi hijaiyah merupakan suatu perbedaan. Ahad dengan wahid, atau disebut dengan ba'dal dan aftar. Ada nyata, ada yang tidak nyata. Nah, bagaimana kita menyikapi awaludin ma'rifatullah? Takutnya nanti la ilaha illallah wa la na'budu bihaqqin. Ini yang kita takutkan. Selalu mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, giliran menyembah la ma'budu bihaqqin, salah sembah. Kalau sudah salah sembah, itu sudah sangat rawan. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang la ma'budu bihaqqin tadi, yaitu salah dalam menyembah. Maka berhati-hatilah. Untuk itu kita perlu pengukuhan ketuhanan di dalam diri. Karena apapun kaji tentang Tuhan itu adalah kaji wujudnya diri. Bukan diri itu Tuhan, tapi wujud dari Tuhan berwujud diri. Yaitu rahasia besar. Diri bisa menampilkan jasad, tapi jasad bisa menampilkan baharu, yaitu nilai yang berbeda. Jasad bisa menampilkan Adam, kodratnya Adam. Jasad bisa menampilkan kodratnya Muhammad. Jasad bisa menampilkan kodratnya Allah. Ini yang dikatakan wujud, bukan maujud, bukan wujud. Ini yang disebut dengan baharu, yaitu jasad yang merasa. Tetapi ternyata terbalik, banyak yang merasa jasad itu diri. Inilah pemahaman tauhid yang membuat iman tidak meningkat. Pemahaman iman tauhid yang tidak menjadikan iman kita naik, karena kita tidak menerima titah, tidak mau menerima keputusan Allah dalam diri,
sehingga diri memisahkan perbuatan insannya kepada Allah, padahal Allah itu adalah bersifat insannya Allah pada diri, bukan insan berdiri sendiri. Inilah yang 3 fardu tadi. Kalau kita sudah bisa mengerti dan paham 3 yang wajib, cuma kalau kita tahu 1 yang wajib dalam wajib adalah sholat, lain dari itu tidak ada lagi kita tahu. Bagaimana kita bisa sholat? Tidak tahu Tuhan, tidak tahu diri. Akhirnya menjadi apa? Yaitu diri yang tidak bertuhan. Beragama iya, bertuhan tidak. Ini yang kita khawatirkan. Kalau yang 3 wajib itu tidak menjadi suatu pegangan. Untuk itu para jemaah sekalian, maka kita harus memahami kembali 3 perjalanan Allah, 3 wajib, 3 fardu. Maka qalbi kita, karena qalbi kita juga akan mengalami 3 transisi. Pertama, kalau ini tidak dikaji 3 fardu dalam Islam, qalbi atau hati kita yang belum menjadi qalbi ini, dia akan memiliki gejolak 3 juga. Pertama, wafil qalbun alal kabatun. Ini sifat hati bisa berubah menjadi mati, tidak menerima dia. Yang kedua, wafil qalbun alal kalabun. Ini hati bisa berdiri sendiri. Qalbu itu bisa berdiri sendiri semau-maunya saja, seenak-enaknya aja. Ini akibat qalbi tidak berdiri, ikut firasat, katanya firasat hati, tapi qalbun, berarti jatuhnya adalah prasangka, menduga-duga, bukan firasat. Kalau firasat itu petunjuk, isyarah. Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bin nurillah. Takutlah kamu kepada firasat orang-orang yang sudah berilmu, karena firasat itu mengandung cahayaku, kata Allah. Berarti itu qalbi. Maka kita harus betul-betul waspada. Yang ketiga, qalbu ini kalau tidak dirubah menjadi qalbi, maka dia akan berubah menjadi wafun qalbun alal fuadun. Nah ini, kalau memang qalbi itu sudah berdiri, maka hati akan fuad. Fuad itu apa? Merasakan ada wujud Allah dalam hati. Apa yang dimaksud wujud Allah? Merasa ada Allah di dalam qalbi, dilupakan pun susah. Dilupakan pun susah. Ini yang disebut dengan hati yang sudah fuad. Hati yang sudah fuad adalah hati yang sudah menerima kehadiran Allah, dan orang itu sudah terjadi sambung rasa, susah untuk melupakan. Dan mulazamatu zikri, dan itu akan selalu teringat dan teringat dan teringat. Ini kalau hati sudah fuad. Maka dengan kita mengetahui 3 yang wajib di dalam Islam, memudahkan bagi kita untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan adalah diri, dan kebenaran diri adalah Tuhan. Ini adalah masa sempurna. Tidak mungkin sempurna Tuhan tanpa umat, tidak mungkin juga sempurna umat tanpa Tuhan. Saling terikat dalam kata hamba. Kalau kita tanya Allah, seandainya boleh kita bertanya, siapa engkau?
hamba Allah. Kita tanya lagi sesuatu yang ada di dalam dirinya. Siapa engkau? Kita tanya hambanya, hamba Allah. Jawaban keumatan dan ketuhanannya sama, menandakan Allah dekat dengan hambanya, tapi belum tentu dekat dengan umatnya. Ingat, kedekatan derajat aku dalam prasangka umatku. Ini yang harus menjadi tolak ukur, dan ini harus menjadi pacuan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita meningkatkan iman tauhid kita kepada Allah, maka mencari diri dengan diri, kalau bertemu bukanlah diri, tapi sesuatu yang berdiri. Jangan merasa bisa sebelum bisa merasakan. Insya Allah di lain waktu kita akan berbagi kembali tentang hakikat-hakikat ketuhanan pada diri. Insya Allah. Bagi jemaah yang ingin mendapatkan bimbingan hakikat, hati-hati. Kajian Ma'rifatullah ada di ujung tanduk, di ujung jarum. Kalau tidak hati-hati, bisa terjatuh. Jalan Tuhan sangat licin. Hanya orang yang berilmu yang bisa meniti tempat yang licin tersebut dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang pilihan Allah, dan janganlah kamu menjadi orang buangan Allah. Apa artinya? Hidup tanpa yang menghidupkan. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.